Dipaksa dewasa. Itachi memang berbakat, tapi dia bukan jenius hanya karena bakatnya semata. Dia jenius karena tidak pernah diberi pilihan untuk sekedar menjadi seorang anak-anak. Itachi lahir dari klan terpandang. Dia adalah anak Fukaku Uchiha, kepala klan Uchiha sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di Konoha. Artinya, sejak lahir, Itachi tidak pernah dianggap sebagai anak biasa. Dia lahir membawa nama besar, dan nama besar selalu datang bersama tuntutan yang besar pula. Di masa itu, Konoha belum benar-benar damai. Perang masih meninggalkan luka, dan anak-anak berbakat tidak dilindungi, melainkan mereka dipersiapkan. Di usia ketika yang lain masih bermain, masih tertawa tanpa tahu apa itu kematian, Itachi justru dibawa ke medan perang. Bukan karena dia siap, tapi karena desa membutuhkannya. Di sanalah Itachi melihat perang untuk pertama kalinya. Mayat, tangisan, dan kebencian antar desa yang tidak masuk akal bagi seorang anak kecil seusia Itachi. Masalahnya bukan karena Itachi kuat. Masalahnya dia dipaksa untuk cepat kuat. Dan sejak saat itu, hidup Itachi bukan lagi soal mimpi. Bukan soal apa yang dia inginkan, bukan soal siapa yang ingin dia jadi. Hidupnya berubah menjadi soal tanggung jawab, soal warisan klan, dan keputusan orang dewasa yang dibebankan ke anak kecil bernama Uchiha Itachi. Dan dari titik itulah, Itachi mulai berjalan di jalan yang tidak pernah dia pilih sendiri. Bukan pilihan, tapi perintah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Itachi memilih membantai klannya sendiri demi Konoha. Tapi faktanya tidak seperti itu. Itachi tidak pernah benar-benar memilih. Dia hanya dipaksa untuk memilih, dalam artian menerima perintah. Di balik layar, konflik Uchiha dan Konoha sudah diambang perang, kecurigaan, politik, dan dendam yang terus dipupuk. Di titik itu, Itachi dihadapkan pada dua kejahatan besar. Jika dia menolak perintah desa, perang besar akan pecah. Uchiha dan Konoha saling membunuh, dan ribuan nyawa akan hilang. Namun, jika dia patuh, klannya sendiri harus mati. Dan dia harus hidup sebagai pengkhianat dalam sejarah Konoha. Dan pada akhirnya, Itachi memilih jalan yang paling sepi, dengan konsekuensi yang menurut dia cukup logis. Dia memilih menyelamatkan desa dengan cara menghancurkan hidupnya sendiri. Dia memilih menanggung kebencian dunia agar perang yang lebih besar tidak pernah terjadi. Dan sejak malam itu, Itachi bukan lagi seorang anak Uchiha. Dia berubah menjadi alat perdamaian yang dikorbankan Konoha. Membunuh orang yang mencintainya. Tidak ada adegan yang lebih kejam selain Itachi berdiri di hadapan orang tuanya sendiri. Bukan di medan perang, bukan sebagai musuh, tapi di rumahnya. Ayahnya tahu, ibunya tahu. Mereka mengerti apa yang akan terjadi. Dan mereka tidak melawan. Bukan karena mereka lemah, juga bukan karena mereka perasa, tapi karena percaya pada anak mereka. Mereka percaya bahwa anak yang mereka besarkan tidak berdiri di sana sebagai pembunuh, melainkan sebagai korban dari keputusan yang lebih besar. Dan sejak malam itu, Itachi harus hidup dengan satu fakta yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Orang yang paling mencintainya mati oleh tangannya sendiri, bukan oleh musuh, bukan oleh penjahat. Menciptakan monster bernama Sasuke. Itachi selalu bilang dia ingin Sasuke menjadi kuat. Tapi yang dia ciptakan bukanlah pahlawan. Dia menciptakan monster. Dalam satu malam, Itachi menghancurkan seluruh dunia Sasuke. Keluarga, rumah, dan satu-satunya tempat yang disebut aman. Lalu dia menanamkan satu emosi sebagai bahan bakar hidup Sasuke. Kebencian. Bukan kebencian yang sembuh seiring waktu, tapi kebencian yang bisa dipelihara. Setiap hari Sasuke hidup bukan untuk bahagia, bukan untuk mencari jati diri, tapi untuk satu tujuan yang ditanamkan paksa sejak kecil, membunuh kakaknya sendiri. Dan bagian paling kejamnya, Itachi tahu persis apa yang sedang dia lakukan.
Dia tahu Sasuke akan tumbuh dingin, menutup diri, siap melukai siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, Itachi tetap memilih jalan itu. Karena bagi Itachi, monster yang hidup lebih baik daripada adik yang mati bersama klan Uchiha. Dan sejak saat itu juga, Sasuke bukan lagi anak kecil yang kehilangan keluarga. Dia adalah senjata yang ditempa oleh trauma, dan penciptanya adalah kakaknya sendiri. Hidup dalam pembencian. Selama bertahun-tahun, dalam dunia Naruto, Itachi dikenal sebagai pengkhianat. Bagi Konoha, dia adalah noda dalam sejarah, anak klan Uchiha yang membantai darahnya sendiri. Bagi Akatsuki pun, Itachi bukan teman, bukan sekutu pula. Dia hanyalah alat yang bisa dipakai untuk tujuan besar, lalu dilupakan. Dan bagi Sasuke, Itachi adalah iblis hidup, sosok yang harus dibunuh agar hidupnya memiliki arti. Di antara semua itu, Itachi berdiri sendirian. Tidak ada tempat untuk menjelaskan, tidak ada ruang untuk dipahami, tidak ada satupun pihak yang benar-benar mengenalnya. Namun, yang paling kejam adalah ini. Itachi memilih untuk diam. Dia membiarkan kebencian tumbuh, membiarkan namanya tercemar, dan membiarkan dirinya dikenang sebagai monster. Karena bagi Itachi, jika dunia membencinya, maka dunia akan tetap utuh. Sakit tapi tetap berdiri sendiri. Tubuh Itachi sebenarnya sudah hancur, jauh sebelum pertarungannya melawan Sasuke. Bukan karena satu luka besar, bukan karena satu pertempuran, tapi karena penyakit yang perlahan memakan tubuhnya dari dalam. Hari demi hari tanpa suara. Setiap pagi, Itachi bangun dengan rasa sakit. Dan setiap malam, dia menutup hari dengan obat-obatan yang hanya menunda kehancuran. Namun, tidak ada satupun momen di mana Itachi mengeluh. Tidak kepada Konoha, tidak kepada Akatsuki, apalagi kepada Sasuke. Karena bagi Itachi, rasa sakit fisik hanyalah hal kecil dibandingkan beban yang dia pikul. Yang penting bukan tubuhnya, yang penting bukan umurnya, yang penting hanyalah rencananya. Selama Sasuke hidup, selama kebencian itu masih terarah padanya, selama dunia tetap utuh, maka tubuhnya boleh runtuh perlahan. Dan di saat orang lain bersandar pada siapapun pada saat mereka sakit, Itachi memilih berdiri tanpa sandaran, tanpa aksi, tanpa pengakuan. Sendirian hingga akhirnya tubuhnya tidak lagi sanggup mengikuti tekadnya. Merencanakan kematiannya sendiri. Pertarungan antara Itachi dan Sasuke bukanlah duel. Itu adalah eksekusi diri sendiri bagi Itachi, yang sejak awal memang sudah dia rencanakan. Monster yang dulu Itachi ciptakan akhirnya tiba di hadapannya. Sasuke berdiri di depannya, dengan kebencian, dengan kekuatan, dan dengan tekad yang tumbuh dari trauma yang telah Itachi tanam sendiri. Dan Itachi tahu satu hal, monster itu harus menang. Dia menahan diri, bukan karena lemah, tapi karena tidak boleh menghancurkan ciptaannya sendiri. Dia memastikan Sasuke unggul, memastikan setiap serangan terasa nyata, memastikan kebencian Sasuke mendapat akhir yang Sasuke butuhkan. Karena bagi Itachi, jika Sasuke menang, maka monster itu akan bebas. Dan saat tubuhnya akhirnya jatuh, Itachi justru tersenyum. Bukan karena menang, bukan karena lega, tapi karena monster yang dia ciptakan akhirnya hidup, tanpa harus dibayangi olehnya lagi. Tugas Itachi selesai. Dia mati di tangan luka yang dulu dia tanam sendiri. Tidak pernah benar-benar menang. Orang bilang Itachi pemenangnya. Tapi marilah kita jujur. Apa yang sebenarnya Itachi dapatkan? Dia kehilangan keluarganya oleh tangannya sendiri. Kehilangan nama baik, dicatat sejarah sebagai pengkhianat, walaupun pada akhirnya dicatat sebagai pahlawan. Tapi, kehilangan hidup normal yang bahkan tak sempat dia impikan, dan mati sebelum sempat melihat dunia yang dia lindungi benar-benar aman, apa yang Itachi dapatkan? Itachi tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Tidak sehari pun, tidak satu keputusan pun. Seluruh hidupnya adalah hutang yang harus dia bayar sendirian. Dia menyelamatkan dunia dengan menjadi iblis di mata dunia itu sendiri. Dan inilah fakta paling kejamnya. Itachi berhasil melindungi semua orang.
kecuali dirinya sendiri. Dia menyelamatkan dunia, tapi tidak pernah diselamatkan oleh dunia.